Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, angkatan 91, peserta Latsar CPNS golongan 2, Represiden Jawa Timur. Di sini kami akan membahas tentang smart governance dan kaitannya tentang smart ASN. Diharapkannya dengan diskusi via Zoom ini kita dapat lebih tahu dan lebih mengerti tentang apa itu smart governance dan bagaimana penerapannya di instansi kita masing-masing. Ini kita semacam podcast santai aja ya, kita bawa diskusi santai gitu. Mungkin perkenalan dulu ya. Mungkin dimulai dari Mas Anjang. Perkenalkan, nama saya Anjang Prabowo dari peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, angkatan 91, nomor NDH 21. Sebagai perawat di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Anjang. Mungkin sekarang saya yang akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Virgo Firdiansyah, peserta Latsar CPNS golongan 2, Kabupaten Bojonegoro. Saya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro. Saya dari angkatan 91 juga, NDH 22. Jabatan saya sebagai terampil teknik jalan dan jembatan. Terima kasih. Mungkin next NDH 23 ya setelah saya. Mas Yusril. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Yusril Fatima Safi, NDH 23, Angkatan 91, Latsar CPNS 2022, asal instansi RSUD Dr. Sosodoro Jatikusumo sebagai elektromedis terampil. Selanjutnya Mbak Diana ya. Saya Diana Surya, peserta Latsar CPNS tahun 2, angkatan 91 dengan nomor NDH 24, asal instansi Kapas Bojonegoro sebagai sanitarian terampil. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Diana. Next mungkin Mbak Afi 25. Ya, perkenalkan, nama saya Fiatul Ma'akhiro, peserta Latsar dengan NDH 25, berasal dari instansi Rumah Sakit Umum Dr. R. Sosodoro Jatikusumo sebagai peranata laboratorium kesehatan. Terima kasih. Okay, next nomor 26. Mbak Erlin. Mbak Erlin. Perkenalkan, nama saya Erlin Novitasari, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari instansi Puskesmas Malo dengan NDH 26 sebagai perawat terampil. Oke, terima kasih Mbak Erlin. Next, nomor 27 Mbak Novia. Perkenalkan, nama saya Novia Kusnarti, NDH 27, kelompok 3, angkatan 91. Saya berasal dari RSUD Dr. Sosodoro Jatikusumo sebagai perawat terampil di bagian instalasi bedah sentral. Terima kasih. Oke, next 28 Mbak Resti, monggo. Ya, perkenalkan saya Resti Medusa Saraswati dari kelompok 3 angkatan 91 dengan nomor NDH 28, latihan dasar CPNS tahun 2022 dari instansi RSUD Sosodoro Jatikusumo, jabatan sebagai perawat terampil. Oke, next Mbak Eka. Ya, perkenalkan nama saya Kadesi Kusmarwati, angkatan ketiga angkatan ke-91, kelompok 3 dengan NDH 29, peserta CPNS 2022. Instansi saya adalah Dr. R. Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro, bekerja di instalasi gawat darurat sebagai perawat terampil. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fitri Widiasari dari RSUD Sosodoro, peserta Latsar angkatan 2022, 21, NDH. Mohon maaf, kalau bisa diulangi. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Betty Widiasuti Eka Pertiwi, peserta Latsar angkatan 91, nomor NDH 30,
Saya dari RSUD Dr. R. Susodoro Jatikusumo sebagai perawat terampil. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Ya, mungkin lanjut aja untuk kita ke diskusi sore ini terkait smart governance. Ya, kan kita tahu ya, secara garis besar dia adalah tata kelola pemerintahan cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Nah, di situ kan kita juga tahu itu ada smart city ya, itu juga digaungkan juga sama pemerintah. Soalnya smart city sebuah konsep kota yang cerdas dan pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien. Seperti itu. Lalu terkait smart governance juga pada masa sekarang ini kan digalakkan juga ya bahwasannya kita harus bisa nih menguasai digitalisasi karena target pemerintah pada tahun 2024 nanti seluruh ASN, PNS maupun P3K terus akan berdigitalisasi. Seperti itu kan yang diisukan oleh pemerintah, yang digaungkan oleh pemerintah. Nah, menurut teman-teman gimana ini? Ya apa? Ada yang ingin ditambahkan dari penjelasan saya? Gitu. Monggo sih salah satu dari teman-teman yang punya gagasan mungkin atau pendapat. Nah, monggo. Mbak Arim, kali ada yang ingin disampaikan terkait materi kita sore ini. Saya setuju juga sih sama pendapatnya Mas Virgo mengenai smart ASN tadi. Apalagi di zaman sekarang kan kebanyakan beberapa instansi kan menggunakan beberapa aplikasi juga kan dalam pelayanan. Bahkan banyak sekali yang terkadang memudahkan untuk beberapa masyarakat agar lebih mudah lagi dengan beberapa aplikasi yang sudah disediakan di si masing-masing. Nah, di sini kan di kelompok kita kan banyak nih yang dari beberapa instansi, ada yang rumah sakit, ada yang puskesmas, ada yang dari dinas. Nah, pasti dari instansi masing-masing juga pasti memiliki aplikasi yang menjadi keunggulan dari instansi tersebut. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi informasi mengenai aplikasi apa saja sih yang biasanya dikembangkan, yang dikelola dari instansi. Mungkin dari yang puskesmas dulu ya, kan di sini rata-rata RSUD semua. Ya, puskesmas mungkin, monggo, Mbak Diana dulu enggak apa. Ya, kalau di puskesmas sebenarnya untuk aplikasi yang lebih spesifik itu belum ada ya. Mungkin dari pusat, kalau dari Kesli sendiri mungkin aplikasi yang digunakan itu adalah aplikasi yang seperti formulir inspeksi kesehatan lingkungan. Jadi di sana ada aplikasinya dari Kemenkes, itu bisa kami gunakan untuk melakukan inspeksi kesehatan lingkungan di luar, di tempat fasilitas umum. Jadi meminimalisasikan penggunaan form yang berupa paper based, itu bisa kita gunakan, nanti pelaporannya sendiri bisa langsung online, langsung ke link ke Kemenkes. Jadi akan lebih praktis dalam melaksanakan tugas kita sebagai ASN sehari-hari. Apalagi saya juga kerjanya di lapangan terus, jadi biar lebih simpel aja sih kayak gitu. Ya berarti tetap ada ya dari puskesmas terkait pelayanan secara online ya, walaupun belum ada aplikasi secara spesifik. Gitu. Ya kalau dari puskesmasnya sendiri belum ada, tapi kalau untuk pekerjaan kita di lapangan maupun di kantor itu sudah bisa dipermudah dengan aplikasi-aplikasi yang ada dari Kemenkes. Seperti itu. Oke. Mungkin dari teman-teman yang dari puskesmas lain? Kalau di puskesmas Malu sendiri, kalau aplikasi yang lebih spesifik juga belum ada. Cuma kayak pelaporan itu juga sudah pakai sih, kayak BPJS, entrian Sikda, terus entrian harian kayak program-program gitu pakai aplikasi. Tapi kalau dari puskesmasnya sendiri belum ada. Oke, berarti tetap ini ya. Apa nanti itu bakal digalakkan Mbak ya terkait aplikasi online ke depannya itu? Atau belum ada ini mungkin rencana? Mungkin nanti kalau dari
program Kesling karena saya sebagai sanitarian, ini kedepannya nanti saya akan coba merancang kayak formulir juga, tapi kan di sebuah puskesmas ada klinik sanitasi, nah di mana tuh kan kunjungannya masih sangat rendah ya, karena masih awam sekali buat masyarakat mengetahui klinik sanitasi tersebut. Dan nanti mungkin akan ada antrian online, dibuat seperti antrian online gitu. Klinik sanitasi itu tidak hanya untuk pasien PBL, tapi masyarakat umum yang mungkin lingkungannya ada permasalahan di lingkungannya, misal kayak airnya kuning atau airnya ada permasalahan gitu, ada keracunan makanan, nanti mungkin bisa dilaporkan melalui aplikasi tersebut. Kayak gitu sih mungkin. Oke, sip. Terima kasih Mbak Diana dan Mbak Erlin terkait penjelasannya. Ya, mungkin aku juga pengen sharing sedikit terkait di Dinas Pekerjaan Umum ya, di Dinas PU Bina Marga Bojonegoro. Kami juga punya aplikasi namanya Si Petarung. Itu namanya Sistem Informasi Penata Uang. Di situ banyak informasi terkait penataan ruang ya Bojonegoro sampai di pusat juga. Media peruntukannya untuk lahan apa gitu semua ada di Si Petarung itu. Jadi mungkin teman-teman kalau berminat ingin tahu terkait pemakaian ruang di Kabupaten Bojonegoro bisa kunjungi aplikasi online-nya yang tersedia di instansi masing-masing. Monggo. Ya, izin menjawab ya Mas. Oke Mas Anjang, monggo Mas Anjang. Kalau di rumah sakit umum sendiri itu ada beberapa aplikasi khusus yang penginputan data pasien. Itu ada SIM-RS. Kalau pendaftaran pasien yang ingin periksa rawat jalan itu ada Siap RS. Terus kemarin yang dilaunchingkan itu terkait pengantaran obat ke rumah pasien, namanya Pomah Kipas. Monggo dari teman-teman RSUD bisa menambahkan lagi untuk penjelasannya, atau kalau ada aplikasi lain terkait pengisian data diri pegawai. Nambahkan ya, dari yang dijelaskan Mas Anjan tadi, ada lagi kalau yang di instalasi gawat darurat yaitu ritmik energi. Nah, itu sistemnya itu rujukan terintegrasi dari kasus-kasus emergensi jantung sama penanganan komprehensif. Nah, itu nanti dari puskesmas dan rumah sakit di wilayah sekitar Bojonegoro itu menjadi satu di situ. Nanti kalau misal ada rujukan terkait dengan jantung atau apa, itu nanti masuknya di ritmik energi. Soalnya di situ kan akan respon cepatnya di situ. Gitu. Oke, mungkin nanti dari PSRS elektromedis kan masih belum ada. Mungkin nanti bisa terinspirasi dari teman-teman gitu untuk manajemen alkesnya. Masih belum ada aplikasi soalnya. Yeah. Gitu dari Mas Yusri ya, terkait manajemen alkes ya, dari elektrobiomedis ya. Mungkin next dari Mbak Novia, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Monggo. Digitalisasi dalam bentuk sistem komputer dan internet ya, untuk penyimpanan data dan materi-materi yang akan diujikan. Namanya itu sistem ADAP, yaitu sistem manajemen dokumen akreditasi. Di dalamnya itu ada kayak seperti aplikasi alat bantu rumah sakit yang bentuknya kayak web untuk pengumpulan dokumen, bukti, dan berkas-berkas lainnya yang dikelola satu rumah sakit. Jadi di dalamnya itu bisa diakses oleh seluruh pegawai rumah sakit bagian manapun. Kayak gitulah sistemnya. Sudah maju sekali, kebetulan juga kita Zoom juga bisa, kita akreditasi biasanya juga pakai Zoom. Jadi terkait sistem manajemen ya, dokumen akreditasi ya Pak. Iya. Oke. Dari manajemen.
Oke, next dari Mbak Fitri mungkin ada yang disampaikan terkait aplikasi digitalisasinya. Mungkin di ruangan ada sistem khusus untuk yang merekod PPI. Kalau di rumah sakit ada pengendalian dan pencegahan infeksi, jadi semua yang memakai infus atau selang kateter untuk kencing itu semua direcord di sistem itu. Jadi semua rumah sakit tersambung dalam satu sistem seperti itu. Mungkin dari teman-teman rumah sakit yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Mbak Beri, Mbak Resti mungkin ada yang disampaikan. Ya, kalau saya kan bertugas di ruang ICU ya, Mas. Saya menambahkan untuk jadi ya, pelaporan manual gitu. Jadi sudah ada link di apa ya namanya? Link di komputer rumah sakit lah intinya untuk pelaporan seperti itu. Juga untuk melakukan sensus harian pasien rawat inap juga sekarang sudah menggunakan aplikasi tanpa ditulis dengan menggunakan paper seperti itu. Jadi lebih praktis dan efisien kalau menurut saya. Oke, berarti intinya juga lebih terintegrasi ya. Jadi dari pihak RSUD maupun dari pihak pasien sudah saling memiliki data diri masing-masing seperti itu ya. Oke, thank you Mbak Resti. Mungkin ini ya, ini sudah menjabarkan semua terkait aplikasinya. Mungkin Mbak Afi ada yang disampaikan lagi terkait aplikasinya mungkin. Karena tadi awal kan belum bilang ya terkait aplikasinya. Monggo. Kalau di sini saya kan sebagai peranata laboratorium ya. Biasanya selain SIM-LS, biasanya juga ada aplikasi sendiri buat dia. Jadi kayak LIS gitu. Jadi dari ketika kayak pendaftaran gitu kan, sekarang kan sistem barcode ya kan. Nah itu dia itu nanti nyambung ke LIS. Jadi biasanya LIS itu nanti nyambung ke setiap alat-alat. Jadi ketika pengerjaan hasil gitu, biasanya langsung otomatis hasil dari alat itu langsung otomatis masuk ke LIS gitu biasanya. Dan ada lagi yang unik, jadi di sini tuh kayak ada generate. Jadi biasanya kalau hasil sudah selesai itu kan kita auto-res kan, maksudnya kita keluarkan. Nah biasanya kalau dari ruangan-ruangan kan biar tidak jauh-jauh ambil kan, karena kan di sini lokasinya luas. Jadi biasanya itu ada generate PDF. Jadi biasanya dari ruangan-ruangan bisa mengakses hasil. Cuman kadang miskomnya itu generate itu nggak bisa tiap waktu. Biasanya setelah selesai beberapa ruangan gitu kan sudah minta hasil urgent kan. Biasanya kita bisa generate untuk beberapa hasil urgent. Udah? Oh, jadi seperti itu ya. Mungkin namanya teknologi buatan manusia kan tidak sempurna ya mungkin ya. Jadi ya yang penting dapat mempermudah kita sebagai pelaku pelayan masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Ya mungkin seperti itu ya teman. Oke, mungkin dari semuanya ini teman-teman udah kasih tahu nih aplikasi-aplikasi apa saja maupun sistem-sistem apa saja yang berbasis misalnya masing-masing. Nah, mungkin pada kesimpulannya dari sini ya bahwasanya kita sebagai ASN, sebagai PNS, fungsi dan tugasnya yaitu adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan dekat dan pemersatu. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya pengambilan kebijakan terkait pelayanan masyarakat yang berbasis online tersebut tentunya sangat memudahkan masyarakat serta memudahkan kita juga untuk mengontrol bagaimana cara kita untuk melayani masyarakat seperti itu. Nah, mungkin diskusi ini seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya mungkin ya, karena kita keterbatasan waktu juga, mungkin dapat kita cukupkan dan akhiri untuk diskusi santai kita sore hari ini. Ya, maaf apabila terdapat salah kata dari saya mohon maaf. Cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah membagikan pengalaman-pengalamannya maupun mendefinisikan aplikasi-aplikasi maupun instansinya masing-masing.
Salam.